Assalamualaikum sahabat muslim. Kedatangan Dajjal sudah tidak lama lagi, ketika para pengikutnya yang setia sudah mempersiapkan kedatangannya, untuk disambut dengan karpet merah. Para muslim di seluruh dunia malah terlena dengan kesenangan dan tipu daya duniawi. Nabi Muhammad sudah memperingatkan kedatangan Dajjal di akhir zaman, lalu siapakah Dajjal itu? Dajjal sudah diramalkan akan muncul di dunia, bahkan oleh semua agama. Dajjal menurut keyakinan para salafus syalih adalah seorang anak Adam, ia bukan dari golongan jin. Dajjal seperti manusia pada umumnya, dia juga butuh makan, minum, dan lainnya, oleh karena itu, dia bisa dibunuh oleh Nabi Isa di akhir zaman nanti. Nenek moyang Dajjal adalah penyembah berhala patung sapi, di dalam Al-Quran disebut Ijlu artinya anak sapi. Mereka keturunan Yahudza, yaitu nenek moyang bangsa Yahudi sekarang. Dajjal dilahirkan di negeri Samirah, sebuah negeri kecil di Palestina. Dajjal diperkirakan sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Nama lengkap Dajjal adalah Musa Samiri, yang artinya, Musa dari negeri Samirah. Jadi ada dua Musa yang populer di kalangan Bani Israel, yaitu Musa bin Imron, yang kelak menjadi Rasul dan Musa Samiri, yang merupakan cikal bakal Dajjal dan utusan iblis laknatullah. Dajjal terlahir dari perkawinan sedara. Hal ini juga yang menyebabkan Dajjal terlahir cacat. Dengan mata yang buta sebelah, ketika masih bayi Dajjal tidak mau menyusu kepada ibunya, dia senantiasa selalu tertidur. Hal ini menyebabkan pembengkakan pada payudara ibunya, dan tidak lama kemudian ibunya pun meninggal dunia. Setelah kejadian itu, negeri Samirah terkena gempa bumi yang dahsyat, sehingga menimbulkan tsunami, yang membuat hancur negeri tersebut. Lalu Allah mengutus Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri, biang Dajjal. Jibril kemudian membawanya ke sebuah gua di tengah pulau terpencil itu. Menurut riwayat, Dajjal kecil diberi air susu dari surga yang keluar dari jempol malaikat Jibril. Seperti ditulis pada manuskrip di atas bebatuan di kota Irbid di kerajaan Yordania. Ketika Dajjal kecil berumur 4 tahun, dia dirasuki jin penjelmaan patung sapi betina. Kejadian itu disebut sebagai Ajubah As-Samirah, keajaiban Samirah. Sang raja kala itu meminta bantuan para dukun seluruh dunia untuk mengeluarkan setan dari tubuhnya, yang menurutnya setan akan menggoncangkan singgasana atau arsi Tuhan. Tinggallah Dajjal kecil itu dalam pengawasan dan pemeliharaan raja di istananya. Selama 1 tahun di istana, terjadilah azab yang diturunkan kepada raja dan penduduknya, karena mereka melakukan zina dan berhubungan sesama jenis, maka seperti kaum Sodom dan Gomora. Allah memerintahkan Jibril untuk menenggelamkan mereka ke dalam bumi, yang tersisa hanya seorang anak kecil yang berada di istana itu. Setelah itu Jibril ditugaskan untuk membawa anak itu ke suatu pulau yang terletak di lautan luas, disebut Laut Yaman. Ia bertugas menjenguknya setiap saat sesuai dengan perintah Allah, untuk menjaga dan memelihara, serta menyayanginya, dengan memberi makan dan minum sampai waktu yang ditentukan. Allah menyayangi anak itu, seraya berfirman kepada Jibril, "Hai Jibril, anak itu adalah hambaku." Tetapi di akhir zaman ia mengaku sebagai Tuhan yang disembah di muka bumi. Aku akan mengutus orang yang akan membunuhnya pada suatu saat tertentu yang tidak akan diingkari oleh hambaku. Orang tersebut adalah seorang nabi yang diutus pada suatu masa dan ia menjadi wali, tanpa wahyu, pada menjelang akhir zaman. Banyak pengetahuan yang didapat Dajjal kecil dari Jibril, meski bukan dalam kata-kata. Di antara pengetahuannya adalah, setiap benda yang disentuh oleh Jibril bisa hidup, seolah-olah ada ruhnya, karena itu Jibril diberi gelar Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Konon ketika Nabi Isa menghidupkan orang-orang mati di hadapan Bani Israel, Jibril lah yang membantunya, dengan cara menempelkan sayapnya di atas kuburan-kuburan itu. Pada usia remaja, keluarlah Samiri dari persembunyiannya. Ia punya cita-cita aneh ingin menjadi Tuhan dan agar manusia menyembahnya. Ini disebabkan ia punya keistimewaan berkat pergaulannya dengan malaikat Jibril. Di samping itu, ia punya kelebihan dari Allah berupa kecakapan luar biasa dan kesehatan. Diriwayatkan ia tidak pernah tua dan pikun. Setiap mencapai usia 100 tahun, akan menjadi muda kembali. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Dalam perjalanannya, Dajjal selalu datang pada setiap masa kenabian untuk menyesatkan umat manusia. Pertama kali ia pernah menyesatkan Bani Israel umat Nabi Musa, dari penyembahan kepada Allah, untuk menyembah patung sapi dari emas. Pada zaman Nabi Isa, ia pun datang, namun diusir olehnya dan berhasil menyesatkan umatnya setelah kematian Nabi Isa. Pada zaman Nabi Muhammad, Dajjal sudah dikurung oleh Allah di suatu pulau misterius, dan akan terlepas ketika janji Allah sudah sampai pada waktunya di akhir zaman nanti.